Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurdianti dengan NPM 210510115. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan perusahaan Genius dari awal berdiri hingga akhirnya tutup. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Manajerial. PT Zona Edukasi Nusantara atau Genius Education adalah perusahaan pendidikan berbasis teknologi asal Indonesia. Genius menyediakan layanan akses pendidikan dalam format video berbahasa Indonesia yang disajikan secara online melalui website genius.net dan aplikasi ponsel. Hingga Desember 2020, Genius memiliki lebih dari 16 juta pengguna. Genius hadir sebagai bentuk revolusi pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan cara berpikir kritis, logis, rasional, dan sumber pengetahuan sains yang terintegrasi terhadap semua pelajar di Indonesia. Genius bercita-cita mencetak generasi Indonesia yang memahami ilmu pengetahuan dan cinta belajar ketimbang menjadi generasi penghafal. Genius didirikan pada tahun 2004 oleh Sabda PS, Wisnu Subakti, dan Medi Suharta. Mereka mendirikan bisnis edukasi ini tanpa campur tangan dari pihak eksternal. Selain menjadi pendiri dan CEO, Sabda PS juga tercatat menjadi pemilik dari startup Genius. Genius merupakan platform edukasi online terdepan di Indonesia, yang menawarkan materi pembelajaran SD, SMP, SMA, persiapan UTBK, ujian mandiri, hingga upskilling atau reskilling profesional. Awal mereka berdiri, Genius memulai bisnisnya dengan membuka layanan bimbingan belajar biasa atau konvensional. Lalu, mereka merambah ke dunia digital dengan mendokumentasikan materi pendidikan dalam format digital, yakni dalam bentuk CD. Pada tahun 2005 hingga 2006, Genius mulai meluncurkan materi pembelajaran dalam bentuk CD dan DVD. Alasannya tentu saja untuk merambah pasar yang lebih luas lagi. Kemudian, 1 tahun setelah itu, tepatnya pada tahun 2007, Genius Education resmi berdiri dan berbadan hukum sebagai perusahaan perseroan terbatas. Di tahun 2010, Genius meluncurkan situs pembelajaran pertama di Indonesia melalui genius.net. Dan pada tahun 2011, Genius kemudian menghadirkan produk Genius Expedia 2.0, yang mana produk ini memfasilitasi proses belajar online di genius.net dan pembelajaran online lewat DVD. Perkembangan pengguna dan kunjungan ke website Genius terus mengalami peningkatan secara berkala dari tahun ke tahun. Dalam catatan yang dibagikan Genius dalam laman resminya, kunjungan pada tahun 2011 hingga 2012 hanya berkisar di 268.000 kunjungan dan 1,29 juta video yang ditonton. Lalu, jumlah tersebut semakin naik, di mana edisi 2016 hingga 2017, kunjungan website mencapai 24,9 juta dan video yang ditonton mencapai 38,3 juta kali, belum termasuk video yang ditonton secara online. Salah satu pencapaian yang diraih oleh Genius yaitu yang pertama, situs genius.net dikunjungi 2 juta kali dalam sebulan pada tahun 2017. Hal ini membuat Genius menjadi perusahaan edutech pertama yang masuk ke top 10 startup di Indonesia. Lalu,
Pencapaian yang kedua yaitu perusahaan Genius resmi meluncurkan aplikasi Genius yang saat ini bisa diunduh di Google Play Store dan App Store. Kemudian, pada tahun 2020, Genius Education mengumumkan pendanaan yang diraihnya sebesar 20 juta US dollar atau sekitar 20 miliar rupiah dari 3 investor. Yang pertama yaitu Northstar Group, Kinesis Group, dan Binex. Lalu, pada tahun 2022, Genius juga mendapatkan pendanaan dari MDI Ventures. Dengan adanya tambahan pendanaan ini, startup edtech tersebut mengklaim telah mengumpulkan lebih dari 40 juta US dollar atau sekitar 622 miliar rupiah. Nah, pada tahun 2022 bulan Februari, Genius pun mengakuisisi Primagama. Primagama ini yaitu lembaga pendidikan luar sekolah yang sudah berdiri puluhan tahun. Akuisisi ini dilakukan untuk menargetkan kehadiran satu outlet di setiap kota atau kabupaten di Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Dana yang dikeluarkan Genius untuk mengambil alih perusahaan bimbingan belajar tersebut tidak dipublikasikan. Namun, membeli perusahaan dengan jaringan nasional seperti Primagama tentu tidak murah. Sehingga Primagama kini berubah nama menjadi New Primagama Powered by Genius, yang diumumkan bertepatan dengan ulang tahun ke-40 Primagama. Namun, kabar gembira ini tidak berselang lama. Genius justru harus memangkat sekitar 25% atau sekitar 200 orang karyawan mereka untuk pertama kalinya pada bulan Mei 2022. Berlanjut ke Agustus 2022, Genius kembali melakukan PHK pada 600 karyawannya. Kurang lebih 7 bulan setelah putaran PHK kedua, Genius Education ini kembali mengumumkan pemangkasan karyawannya pada akhir Februari 2023 yang berdampak pada 36 karyawan dirumahkan. Melansir dari Revoyu, Genius menjadi salah satu startup dengan pertumbuhan jumlah karyawan terbanyak dalam 1 tahun. Pertumbuhan jumlah karyawan startup ini mencapai 599 orang dalam setahun. Per tahun 2022, Genius memiliki total karyawan sebanyak 1.205 karyawan. Genius mengungkapkan adanya PHK ini dikarenakan perubahan kondisi makroekonomi dalam perilaku konsumen. Namun, PHK tersebut tidak berhasil menyelamatkan perusahaan. Sampai pada Januari 2024, Genius memutuskan berhenti beroperasi. Genius akhirnya mengambil keputusan untuk mengakhiri perjalanannya setelah 20 tahun beroperasi. Genius mengungkap bahwa alasan mereka memutuskan untuk tutup sementara adalah karena menghadapi kendala operasional. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa penyebab Genius tutup ada 3 faktor. Yang pertama yaitu karena biaya operasional tinggi, perubahan landscape pembelajaran online, dan pengaruh pandemi. Nah, yang pertama ini biaya operasional tinggi. Biaya operasional Genius, terutama untuk server dan infrastruktur teknologi, menjadi beban yang berat. Pengeluaran besar ini menyusutkan keuntungan perusahaan dan mengakibatkan ketidakmampuan untuk mencapai titik impas.
Meskipun Genius telah berusaha meningkatkan efisiensi, biaya operasional tetap tinggi dan sulit untuk dikendalikan. Lalu yang kedua yaitu perubahan landscape pembelajaran online. Perubahan dalam tren pendidikan dan pembelajaran online juga turut berkontribusi pada kesulitan yang dialami oleh Genius, di mana dengan munculnya berbagai platform baru dan pendekatan inovatif dalam pembelajaran online, Genius harus bersaing ketat untuk tetap relevan. Sayangnya, perusahaan ini kesulitan mengadaptasi model bisnisnya dengan cepat dan efektif. Lalu yang ketiga yaitu pengaruh pandemi. Pandemi COVID-19 turut memberikan dampak pada kondisi finansial Genius. Meskipun permintaan untuk pembelajaran online meningkat, persaingan ketat dan ketidakpastian ekonomi membuat Genius sulit untuk mengoptimalkan peluang tersebut. Nah, dari permasalahan yang dihadapi perusahaan Genius tadi, ada solusi yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh perusahaan Genius. Yang pertama yaitu restrukturisasi internal, di mana Genius bisa meninjau ulang operasi mereka, mengidentifikasi area yang tidak efisien, dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan. Lalu yang kedua yaitu fokus pada inovasi produk dan pengalaman pengguna. Terus melakukan inovasi pada produk mereka dan meningkatkan pengalaman pengguna juga sangatlah penting. Dengan menggali kebutuhan dan keinginan pelanggan mereka, Genius dapat mengembangkan fitur dan konten baru yang lebih menarik dan bermanfaat bagi pengguna mereka. Kesimpulannya, perjalanan Genius mencerminkan dinamika pasar edutech yang sangat kompetitif dan berubah-ubah. Meskipun Genius pada awalnya berhasil menjadi pemimpin dalam penyediaan platform pendidikan online di Indonesia, tantangan seperti persaingan yang ketat, perubahan kebutuhan pasar, dan masalah internal mungkin telah mempengaruhi jalannya. Proses pengambilan keputusan juga dapat mempengaruhi jalannya sebuah bisnis dengan baik. Dengan pengambilan keputusan yang baik, Genius dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar, mengidentifikasi peluang baru, dan mengatasi tantangan yang muncul. Hal ini memungkinkan Genius untuk mengembangkan produk dan layanan yang relevan dan berkualitas tinggi, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain itu, pengambilan keputusan yang baik juga membantu Genius dalam mengelola sumber daya secara efisien, mengoptimalkan operasional, dan mencapai tujuan bisnisnya. Dengan demikian, penting bagi Genius untuk memiliki proses pengambilan keputusan yang baik yang didukung oleh analisis data yang kuat, pemahaman pasar yang mendalam, dan visi strategis yang jelas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, baik dalam penulisan maupun pengucapan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.